Jalannya jauh deh. Langsung aja Pak, kita menuju ke sana. Di sini. Ke atas tuh kan? Taruh mas, taruh deh. Taruh deh. Ya. Yakin situ. Iya ke atas. Licin nggak? Belok hujan gini. Licin ini. Pas mobil. Terserah emak kan, semuanya gue putusin tangan emak. Pakai tali gini. Ada talinya. Coba naik. Ayo saya dulu. Sikut Pak Iwan mencari misteri dan mengungkap sejarah gitu aturan. Ya enggak sih? Boleh. Gimana? Mulai sekarang kamu harus jadi. Gimana ya? Apa situ siapa namanya? Ini batu tumpang. Assalamualaikum, selamat malam. Keluarga Sikut Pak Iwan. Aduh, ini treknya Sikut Pak Iwan luar biasa. terhebat malam ini. Iya, Bisa bukan dilihat lagi. ya, ini tanah dan curam dan hujan. Kita lihat perjalanan kita malam ini seperti apa. Kita akan ke situs Batu Tumpang yang berada di wilayah Bogor. Yuk, sekarang kita jalan dulu. Itu ya, ya. Mana tadi tali? Yuk, jatuh satu lu gelinding. Jangan ya, enggak lah. Mana tadi tali ya? Mana sih? Bentar. Oh ini. Baina. Jadi tanggain Bang, hujanan terjatuh lagi. Baina pegang. Udah. Oh, udah. Bisa ya. Bentar, aku pegang. Ini payung. Oh, Jatuh nih. pegang talinya. Oke. Namanya Tobi. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Itu talinya. Pegang. Enggak sekedar. Sok nih. Udah. Ini udah aman. Tadi mah pegang payung jadi. Batanya kotor. Allahu Akbar. Terus Anin tuh punya cerita loh di sini sebetulnya. Aku sih. Jadi Anin tuh mimpi. Pak Asdal juga tahu. Anin mimpi. Andin kesini. Terus Andin tuh kayak kesel marah karena banyak orang yang suka naruh apa teh Pak? Tumpeng. Di sini. Iya. Jadi banyak orang Jawa kayak gitu-gitu kayak minta itulah syariat itu di sini. Kayak tempat-tempat itu. Tapi ini orang tahu tempat ini. Secara ini treknya gila, parah, susah banget. Nah, justru adanya kita kayak gini biar mereka sadar gitu. Ya kan Pak? Hah? Bukan demi konten. Pak ini juga kesini Ompang Wasus. Siapa? Pak Indu. Ada kan bukan ya? Tahu ini? Iya tahu. Bosan gitu. Iyalah. Pak ini lihat tuh jalannya. Iya. Udah cuma.
Pak Iwan, Mas Ayu udah istirahat 5 menit. Ya, mau ngisi Pak? Nggak kuat. Coba aku opening ya. Nggak apa-apa sama kan. Tarik napas dulu deh sebelum cicet. Saya opening dulu aja ya. Opening. Jadi kamu opening sama aja. Aduh, main opening dulu. Keluarga Sikut Pak Iwan, sekarang kita sudah berada di atas. Kalau menurut saya sih ini di atas gunung ya. Naiknya terjal banget, kita pakai tali. Mantap memang treknya. Iya. Dan saya satu perempuan di sini. Tengah malam luar biasa. Kita sekarang sudah sampai di situs Batu Tumpang. Di sini warga di sini sendiri pun jarang ada yang tahu ya. Betul, jarang ada yang tahu karena di sini kan di atas bukit, terus banyak yang nggak tahu dan paling yang tahu hanya pemerintah ya kayak di sekitarnya atau yang penjaga minoritas lah ya yang tahu. Gitu. Dan istilahnya ini sih menurut Andin sendiri ya Mbak Ina. Ini tuh kayak Andin merasa puas karena semenjak dari bawah sampai ke sini tuh aura di sini tuh apa ya? Kayak bener-bener bikin hati Andin tuh tenang gitu loh. Gimana ya maksudnya? Beda dari yang tadi sebelum-sebelumnya, tapi di sini tuh kayak ada sesuatu yang magnet yang rahasia gitu, ngerti nggak sih Mbak? Kayak yang bikin kepo gitu loh, ini magnetnya. Buat gua sendiri sih tadi di bawah ada keraguan ya waktu ngeliat treknya. Tanah ini bener-bener tanah yang trekkingnya tangga dengan kondisi licin. Kebayang kan, tanah merah, ini hujan, licin, dan itu bener-bener posisinya bukan begini ya, tapi begini. Curam. Dan ini tengah malam, jadi tadi sempet yang sama Pak Iwan. Aduh Pak Iwan, ini kayak gimana nih? Kayaknya ragu. Cuman pada saat sampai sini, alhamdulillah sampai. Puas, tapi masih ada beban. Bagaimana nanti saya turunnya? Turun lebih mantep, Mak. Yang jatuh nggak diceritain tadi. Oh iya, tadi ada yang jatuh. Jatuh. Siapa yang jatuh? Opik ya? Tahu siapa yang jatuh? Pik. Pasti yang paling kecil lah, Mak. Siapa yang jatuh? Yang paling Kang Ali? kecil lah badannya. Siapa? Yang paling kecil Enggak jatuh, cuma nyerosot doang. Oh, nih lihat ya, nih bukti bahwa tangan kita tadi berlepotan tanah mana. Tuh. Tapi jangan disenter ke kaki ya. Tuh ledok banget. Iya. Jadi nanti mungkin pada saat kita turun mungkin Mas Hayu bisa turun duluan, terus disorot deh turunnya kita, membuktikan bahwa untuk apa ya kita kesini itu memang penuh perjuangan untuk memberikan apa ya kayak info sejarah bahwa ada situs yang banyak tidak diketahui orang banyak di sini dengan trek yang luar biasa. Gitu. Mungkin kalau aksesnya dibagusin sedikit, lebih mungkin enak pasti sih. lebih enak. Nah itu tadi justru kita ke sini supaya ada yang sadar lah ya gitu kan. Siapa tuh ada yang memperbaiki fasilitas Oke, ini. kalau mau ngobrol-ngobrol sama Pak. Oh iya Pak itu Pak namanya Pak Asda. Oh di atas. Kita ke atas lagi. Sekalian ngeliat batunya, batu. Oh iya. Oke. Oh, ke atas lagi. Mari Pak. Tanah lagi nggak, Pak? Coba batu tumpangnya begitu. Batunya. Udah tadi kirain Andin itu apa taunya? Itu enggak kepasangan. Ini dia di atas batu. Jadi ada selesai jadi tangan kita bisa masuk ke bawah. Bisa. Masih batu tumpang. Ini batu tumpang Pak. Di sini loh. Naik sini loh. Terus ini tuh sejarahnya. Nanti dia bapak yang cerita. Pak Asda. Pak Asda kan sebagai Lupa saya. juru pelihara di wilayah sini ya Pak ya. Nah yang pertama saya ingin tanyakan ke Bapak, pernah ada nggak malam-malam yang kesini seperti kami?
Nggak ada ya? Cuman ada juga yang bawa sesajen Bu. Ini ada Bawa sesajen biasanya mereka siang, malam, malam malam. habis maghrib. Oh, habis maghrib Ya ya. sekitar malam Jumatan Malam Jumat. ada. Biasanya mereka minta apa sih Pak? Sini yang Bapak tahu? Ya kurang tahu saya juga kan. Itu masalah dia Bu. Oh. Dia yang minta. Biasanya datangnya itu sendiri atau rame-rame? Rame-rame Bu. Kira-kira 5 orang, 6 orang. Oh, rentang usianya yang Dan datang ke sini? usianya sama saya lah. Oh, seusia Bapak Ya. ya. Pak, ini kan situs Batu Tumpang ya. Betul. Sejarahnya apa sih Pak? Sejarah dulu Batu Tumpang. Heeh. Kalau sejarah Batu Tumpang jadi Bu, sejarah Galuh Gajah udah. Masalah Raja Rangga Hidung sebelum ini dijadikan Galuga Bu. Dulunya dia bertapak dulu di daerah Menteng, di Gua Menteng ada Babang buat. Sesudah dia beliau itu mendapatkan ilmu kanuragan, jadi raja-raja diundang Bu di sini. Jadi di Galuga itu dinamakan Galuga itu kayak bahasa Galungan, gelut baik. Sampai sekarang kan ramai terus Galuga. Gelut baik. Iya, Galungan itu berantem, Oh. berantem terus. Dinamakan Galuga. Kalau masalah ini kayak raja Prabu Siliwangi di mana sekarang sih tempatnya dia diciptakan sama dia Bu. Sama sama Raja Rangga Gading diciptakan sama dia. Tadi diciptakan sama dia jadi batu. Jadi bangun ini diciptakan sama dia. Jadi ini mungkin bekas kerajaan ya Pak? Bekas kerajaan, petilasan dulu. Petilasan yang dibangun oleh Rangga Gading. Rangga Gading, Rangga Gading ini sendiri adalah raja. 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 Oke. Jadi ini adalah peninggalan dari Raja Rangga Gading. Rangga Gading. Pak Iwan? Belum bisa diganggu Pak Iwan. Ya. Oke Pak. Gimana Pak Iwan? Apa yang Bapak rasakan di sini Pak? Ya mudah-mudahan sih apa yang saya lihat seperti itu di masa lalunya ya. Saya coba tadi flashback Abah, mohon maaf. Saya coba melihat. Jadi ini seperti kalau kita lihat pada jadi seperti tempat semacam apa namanya aula ya, Iya. semacam aula di mana semua raja-raja yang di bawah Sri Baduga ya, raja-raja yang paling sepuh itu dikumpulkan untuk membahas masalah ketatanegaraan atau kerajaan itu sendiri. Itu saya lebih melihatnya sih. Jadi boleh dibilang ya ini sih hampura Abah kalau apa yang saya lihat tidak sesuai gitu. Tapi yang saya lihat sini ini adalah satu tempat di mana para pemuka dulu Berkumpul ya Pak Iwan ya? semacam aula berkumpul dan mereka semacam seperti sharing lah satu sama lainnya. Diskusi, tempat diskusi ini tempatnya. Ya. Gimana dok? Ya seperti ini. Jadi boleh dibilang cuman sepertinya memang bukan di sini jalan masuknya. Ada dua tempat jalan masuk ya Bah ya, terdahulunya Bah. Di sebelah kiblat dan di belakang kiblat ya Bah ya. Kiblat. Kiblatnya di mana? Depan. Sana berarti. Berarti Emang ada dari jalan turun? Ada jalan turun, cuman dia udah berantara Bu. Oh berarti benar ya Pak, ada dua jalan Ada ya? dua jalan. Akses menuju ke Iya. tempat ini. Dan dulu ini tempat adalah puncaknya dari bukit ini. Betul. Puncaknya dari bukit ini dulu Betul. tidak sebini. Dulu lebih tinggi lagi. Gitu. Ini puncak atau bukit atau gunung ya Pak? Saya berasa naik gunung soalnya. Ini bukit. Ini bukit ya? Ini bukit, dan bukit ini memang kalau kita zaman terdahulunya kalau sang beliau berdiri itu seluruh kota Bogor ini kelihatan. Kan kelihatan ya. Gitu. Tangerang itu kelihatan. Tangerang kelihatan. Hanya di sebelah selatan itu kalau nggak salah Gunung Salak gitu ya. Betul. Sebelah utaranya itu Gunung Gede. Jadi boleh Jadi dibilang- memang sudah terlihat dari sini semua. sudah terlihat sini. Jadi boleh dibilang bisa dikatakan di sini wilayah pemantau ya Pak ya, buat melihat ya di puncak gunung ini.
Jadi boleh dibilang kalau pada saat zaman yang terdahulunya memang tempat ini dijaga sangat sakral. Karena bukan hanya tempat mereka untuk saling sharing, kompromi, tapi ini juga adalah tempat di mana mereka itu menyatukan diri atau bersemedi juga. Bahkan di sini kalau nggak salah, mungkin benar apa yang saya lihat, nanti mungkin Abah yang menjabarkan, bukan cuma tempat ini, ada satu tempat lagi yang namanya tempat menyepi. Kayak penyembah itu. Oh, iya. Apa namanya? Kayak tempat istilahnya kita Penyepian. sembahyang lah, Tempat nyepi. sembahyang. Ini saya hanya melihat ya dari sini ya, saya nggak tahu. Pak, benar. Benar ya. Saya nggak tahu. Jadi saya cocok belum ya pernah kesini. apa yang dilihat Iya, Pak Iwan dibetulkan oleh Iya, iya. Pak Asda yang sebagai apa tadi Pak? Juru pelihara di wilayah ini. Bahkan kalau nggak salah lagi tempat itu juga ada beberapa pintu yang bahkan bisa sampai ke Cirebon ya Bang ya. Ya, bisa sampai ke Banten, bisa sampai ke pelabuhan dari tempat ini. Itu walau bisawab itu pada zaman terdahulu. Kita nggak tahu, kita zaman sekarang ya. Kayak iya, Pak. Gitu kan. Ya semuanya itu kan saya hanya tadi mencoba untuk apa namanya bersinergi dengan alam yang ada di sini. Mohon dibukakan karya cipta alam yang sebenarnya seperti apa. Dulu ini bagus sekali. Betul. Dulu ini bagus sekali, tertata dengan rapi. Gitu kan. Tapi karena seiring zaman juga ya tangan kita, Tangan-tangan ya. jahil. Tangan-tangan kita juga yang akhirnya merubah ini semua. Dulu tumpukan batu ini tidak seperti ini ya, Pak ya. Nah, dulu nggak begitu keluar Pak dulu. Nggak begitu keluar. Ah. Jadi agak tanah tinggi, agak tinggi. Ya lama kelamaan keluar. Terus Jadi ini juga Bu, nggak segini. Kalau kelamaan, ini juga ada gerbangnya. gerbang apa? Ada seperti gerbang gitu. Ada, Bu. Buat buangan. Jadi menurut dalam mimpi saya Bu, jadi itu percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Jadi kata Bapak dikatakan tadi kayak apa namanya? Kayak Gerbang. kayak apa namanya? Aula. Tempat berkumpulnya Tempat berkumpulnya. para raja ya. Ini pintu. Jangan di sana. Wallahu. Ini pintu. Saya nggak pernah tahu ya, Mbak ya. Ini pintu nih. Ini pintu. Bahkan saya mimpi Pak. Waktu itu saya pulang nyapu sini ngebersihin lah. Marah sama saya. Jadi orangnya kecil, pakaiannya pakai kolor doang, hitam. Marah sama saya. Ngapain dibersihin? Kata dia. Ya saya kan berapa. Ya terserah Bapak mau marah atau tidak. Kalau Bapak benar dari batu, masuk aja ke batu. Masuk mari. Masuk lagi. Terserah Pak, terserah kata saya. Kalau Bapak benar-benar marah, saya nggak mau marah. Sama cuma tugas. Kalau benar-benar dari batu, masuk ke batu. Masuk Pak. Iya. Cuman gitu. Itu mimpi saya Bu. Betul. Cuman sekali-kalinya saya udah berapa tahun? 3 tahun. Baru mimpi sekali. Dan saat Di ini sini. kalau kita bisa merasakan apa yang tadi disebut sama Abah, itu juga nyaksiin Bah, kita lagi bicara. Iya. Dia sedang menelisik. Ya kita kan bukannya ini dia. Iya, si dia sedang menelisik bener nggak dia lagi diceritainnya kan gitu. Yang pasti di sini kita hulu salam ya. Nah, cuman gitu doang tadi memang ketika masuk saya ya di sana itu melihat apa yang tadi diceritakan sama Abah, lalu saya coba sungkem mohon izin masuk. Dia mengizinkan masuk gitu kan. Ya saya masuk di sini. Saya tidak tahu sama sekali bahwa batu tumpang yang ada ini. Saya pikir masih ke dalam. Demi Allah. Saya pikir masih jalan lagi. Saya nggak tahu sama sekali. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak tahu. Baru hari ini saya ada di sini, gitu kan. Nah, ketika sampai di tengah itu, loh kok di kaki nggak boleh diajak jalan. Lalu kayak badan itu kayak direndam. Berhenti. Nah, badan itu kayak ditekan, Bang. Nah, di batu itu nih. Suruh berhenti. Ya, tadi saya coba berhenti di situ. Nah, ketika berhenti itu, ya, saya minta tolong dibukakan, ya, dibukakan masterpiece alamnya seperti apa ketika zaman terdahulu. Nah, dibuka seperti itu, tadi yang diceritakan. Ya. Dan walau bisa Abah, saya tidak baru ama Abah, ya baru saya kenal malam ini. Ini ya, begitu juga ditutup sama Adi. Kalau kita nggak ketemu Adi, kita nggak ketemu Abah. Ya, makanya kita cocokin apa yang saya lihat takut dikatakan rekayasa, benar nggak? Karena Abah adalah saksi sejarahnya, ya turun temurun Abah yang memegang situs ini, ya secara turun temurun. Tentu di sini Abah lebih tahu tentang segalanya kan begitu. Makanya di sini apa yang saya lihat ya tolong apabila memang itu ada kecocokan, ya kita sama-sama kita cocokkan. Biar semuanya ini, karena biar bagaimanapun juga perubahan yang terjadi adalah ulah tangan kita juga Bah ya.
ulah tangan kita. Gitu. Jadi ya kembali kepada kita. Haruskah sejarah ini hancur hanya karena kecurangan kita? Haruskah sejarah ini hancur karena kesombongan kita? Haruskah sejarah ini hancur ya? Karena keserakahan kita? Tidak. Sejarah adalah tetap sejarah. Itu kita. Ya iya. Itu kita. Mual ayah orang, ari eueuh manehna, pergi. Jadi tidak akan pernah ada kita kalau tanpa ada mereka. Nah, kita datang ke sini sama-sama yuk kita. Ada apa sih di sini? Nanti Abah akan menjelaskan itu semua. Ya. Nanti kita cocokkan dengan apa yang saya lihat. Biar semuanya itu menjadi sinkron ya, Bang. Kan gitu. Yuk, kita telusuri. Bismillah. Itu apa? Si Abahnya mana? Ke dalam. Ini Nggak kelihatan center dong. Ini cuman sampai di sini aja batunya ini, Bang. Berarti situs batu tumpangnya hanya di ini aja. Hanya lokasi ini doang. Luasnya 300 meter. Oh. Luasnya. Tinggi ini 3 meter. Terus tingginya 170,7. Lebarnya 3 meter. Batu ini. Lebarnya. baiknya kalau mau ke atas kita sepakat. Kita kayaknya licin deh kalau ke atas. Kalau kita puterin sini aja sampai. Putar sini apa Bang, Bu? Putar kita. Ini kan depan. Ini belakang. Belakang juga belah. Muternya lewat Lewat sini juga bisa, Bu. lewat sini. Awas licin ya. Licin. Ini tingginya 3 meter, tingginya 170,7. Jadi semua belah. Belah. Kalau cerita mitos banyak. Mitosnya. Mitosnya. Mitosnya apa aja? Jadi zaman dulu waktu saya kecil, Bu, orang itu cerita. Jadi waktu itu ini mau dibelah, Pak. Mau dibelah, kira-kira jam 4 sore dia jatuhin ke bawah sana. Pas pagi ada di sini lagi. Jadi cerita mitos ini banyak sekali di kejadian di Batu Tumpang ini. Waktu ini mau dibongkar sama yang pembelah batu, Pak. Digulingin ke sana. Oh ini batu Ini jam 4 sore. Pas pagi ada lagi. Oh. Pas begitu kesal, dia gulingin lagi kedua kali. Pagi ada lagi. Di situ nggak ada yang ganggu batu ini. Jadi memang kalau misalkan terkenal sih enggak, cuman udah ada batu tumpang ini udah rame lah. Iya. Cuman orang-orang sini kebanyakan kata bahasa Sunda pakai men bangkong, nggak kemarin. Yang banyak jauh-jauh dari Bandung, Bogor, dari Jakarta, dari Serang, dari Banten banyak. Alhamdulillah udah berkali-kali batu ini berusaha untuk dihancurkan. Dihancurkan sama si pembelah batu itu. Alasannya dia hanya untuk mengambil Ngambil batu, Pak. Mau dibelah, mau dijual. gitu. Gitu. Dan saya juga waktu kecil ini tahu, Pak. Ini pohon nggak ada pohon, Pak. Iya. Pohon waktu saya kecil segini ini, Pak. Nih yang ini Oh pohon. yang ini. Ini udah berapa tahun tuh. Sekarang umur saya aja udah 55. Ini berapa ratus.
Itu. Hanya karena nafsu ya kalau kita pikir dia main gulingin, main hancurin. Siapa orangnya sih sekarang Mengayakan diri sendiri yang ya. bisa kayak begini diangkat begini? Hah? Nggak ke akal kan? Ya Pak? iya. Lu pikirin kan? Apalagi kalau namanya udah digelindingin ke bawah, notabene Gelindingin ini ke adalah bawah. jurang ya. Jurang, bawah Gitu bawah kan. di jurang. Pagi dia gulingin, besok paginya udah ada lagi di sini kan begitu. Jam 4 sore digulingin ke situ Bu. Pas begitu udah pagi mau dia kerja nih mau dibelain, ada lagi Naik lagi. Dan kejadian waktu itu Bu, sebelum ini nggak ada listrik, keluar cahaya Pak, Dari batu ini. keluar. Tahu itu cahaya dari sini, di bahasa orang kemarin nggak ada. Iya, suara pakai petromak aja, suara panas. Dan juga ada petapa di sini. Pas kita Pak di atas ada kereta Pak, lari dia. Masa di gunung ada kereta? Kereta kencana atau? Kereta biasa. Jadi dia tapa nih, ada kereta, gagal. Orangnya masih ada sekarang tuh di bawah, cerita sama saya Pak. Masih ada orang cerita sama saya. Iya. Maka peninggalan zaman dulu jangan kita main-mainkan lah. Iya. Kita harus itu pelihara, dia, jaga. Biar Dirawat. bagaimanapun juga kan Iya. dengan tertatanya batu ini tentu tertata juga satu cerita dan sejarah kan gitu ya. Makanya di sini ya kita berusaha boleh ya, seperti tadi pemecah batu itu adalah usahanya Iya. kan gitu ya. Tapi kita lihat juga dong bahwa batu ini adalah batu apa kan gitu. Kalau batu sejarah ini pun masih dia pecahnya untuk mencari pundi-pundi kantongnya, ya kebuatan kebangetan toh. Iya toh. Kan gitu. Sama juga dia udah ngegetok kepala leluhurnya sendiri kan gitu. Kayak sekarang yuk boleh dibilang keluarga Sikut Paiwan. Dimanapun kita berada, pasti di setiap daerah itu ada sejarah. Pasti di setiap daerah itu ada situs-situs sejarah. Ada peninggalan-peninggalan masa lalu kita. Jaga. Ya, kita sebagai generasi muda sekarang ini kan gitu. Coba sama-sama kita menjaga situs tersebut ya dengan baik. Karena biar bagaimanapun seperti yang tadi bilang ya, bahwa negara kita Indonesia ini betul-betul kaya akan sejarahnya. Ya. Dan kita di sini sebagai generasi-generasi penerusnya wajib menjaga sejarah. Jangan kita kotorin ya, jangan kita hancurin. Bukan berarti apa ya, karena biar bagaimanapun juga ada satu pepatah orang Sunda bilang gitu kan, moal aya urang ari eueuh manehna. Yang artinya di sini tidak akan pernah ada kita tanpa ada leluhur-leluhur kita. Masa peninggalan leluhur kita nggak jaga kan gitu. Yuk sama-sama sekarang saya dan juga semua yang ada di keluarga Sikut Paiwan mengajak, yuk kita jaga dan kita lestarikan budaya ini. Kita jaga dan kita lestarikan peninggalan bangsa ini, peninggalan sejarah ini. Ya, kita tata ulang lagi, kita perbaiki lagi semua. Gitu kan. Dan mudah-mudahan, Bah, siapa tahu ya dengan adanya tayangan kita nanti sejarah atau situs ini bisa diperbaiki lebih baik lagi ya Maina ya. Iya, amin. Ya, kita berharap aja siapapun nanti yang akan restu, ya mudah-mudahan kita juga bisa Mbak Ina ya. Iya. Kita tata ulang di sini. Dan orang-orang yang memang sudah menjaga secara turun-temurun gitu kan, bisa mendapatkan satu perhatian lah intinya. Karena ini luar biasa sekali. Kita tidak semua orang saya rasa bisa mengetahui tentang sejarah Gading, Parda Gading. Tapi hari ini kita datang ke salah satu tempatnya, ya, salah satu tempatnya, tempat pesanggerahannya, dan itu luar biasa sekali. Gimana, Maina? Ada yang masih belum bertanyakan sama Abah? Udah. Kita mau merasakan energi yang ada di sini. Ini bagus banget. Ya. Buat yin dan yang badan kita, ya, buat cleansing badan kita ini bagus banget. Saya tidak merasa capek sama sekali nanjak segitu besar. Iya, di sampai sininya iya benar. Sampai sininya benar saya akuin emang sejuk. Tapi kalau buat saya pribadi sih tadi waktu naiknya petapa banyak.
Melihat sini ya. Cuman betapa tahu minta apa. Ya kan orang masing-masing. Benar, Masing-masing niat terlepas tanggung sendiri. jawab kita ya, Pak ya. Iya. Ya boleh-boleh aja ya. Benar. Hak asasi dia sendiri kan. Benar. Tapi kan sini sekarang orang sih banyak yang datang kembali juga bawa tumpeng bawa apa, masa kita larang. Benar. Karena kan boleh dibilang Kadang-kadang Pak nih di dalam dikasih kembang minyak. Bener, betul sekali. Saya ya jurujuk pelihara, bersihin ya bersihin. Ya kan? Nggak tahu masalah itu. iya terserah dia. Ya terserah dia kalau Cuman itu sih. jangan ngeganggu, bongkar, kotor ini. Iya. Nggak boleh. Nah itulah yang seperti kemarin kita bahasan di sana ya. Kenapa sih tempat-tempat seperti ini orang salah dalam penafsiran? Betul. Ya sementara pendahulu-pendahulu kita membentuk tempat ini sebagai tempat penyejuk jiwa dia, ya gitu, mempersatukan diri dia ketika dia kompromi, ketika dia akan berbicara, ketika dia ingin menenangkan diri, dia bentuklah tempat seperti ini dalam bentuk ketenangan. Tapi ketika sejarah itu sudah mulai berlalu, di samping orang merusak, ya, orang juga salah menilainya. Datang ke sini, ya tadi Untuk meminta sesuatu yang ya, Kan gitu. hanya dia yang tahu dia minta hanya apa dia yang gitu. tahu, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Cuma kalau kita bilang, loh kok gitu, kan gitu ya. Makanya sekarang kita luruskan lah sama-sama. Kita jaga aja lah, kita lestarikan biar bagaimanapun juga kita tidak pernah tahu ada apa di sini. Karena ini adalah merupakan misteri alam. Tugas kita hanya menjaga dan melestarikan, tidak lebih. Selebihnya yang ada di sini kita kembalikan kepada alam dan hanya alam yang tahu ada apa di sini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Pak ya. Luar biasa. Ada cewek di atas batu. Cantik kayak ratu gitu. Maksudnya kayak apa ya? Ratu aja gitu, cantik gitu. Pakai baju warna apa, Din? Kalau Ani nggak terlalu lihat, pokoknya ada cewek ngadep sana aja. Mahkota. Ratu, kayak ratu. Enggak, dari tadi mau ngomong asa takut gitu, asa aduh kumaha gitu ngomongnya. Gitu. Tapi nggak ada pesan ya? Melihatnya dari belakang doang. Ngadep ke sana, ngadep ke pohon. Ngadep ke gerbang yang satu lagi Oh, berarti. nggak Ya? ngerti. Kok Kan, Ani tadi katanya gerbangnya ada satu lagi di sana. Oh iya. Tapi Ani dari tadi kayak ngerasa gitu. Kayak ada yang bukan bisikin ya, kayak ada suara, nggak tahu, mungkin aceng kali ya. Tapi kayak ada suara ratu gitu. Ratu gitu. Pas Andin jongkok tuh, pas Andin jongkok. Iya. Iya, tadi kan Andin jongkok kan istirahat. Ceng butuh. Ratu gitu. Dibisikan Andin seperti itu. Maksudnya tadi pas mau pulang, bilang dulu deh Gimana, gitu. Maksudnya Sama bilang dulu gitu, takut ada apa-apa. Betul. Gimana? Itu menurut sana kan. Enggak, maksudnya betulnya tuh dalam sejarahnya ada apa gimana? Mitosnya. Dia membelakangi kita ya. Kan saya tadi dulu cerita di situ itu kan ada ratu itu. Oh, Bapak tadi cerita ada ratu. Oh, Ratu itu kan ya kalau kita ini kan biasa tahu. Jadi hutan itu kan ratu kan banyak. Cuman ratu itu memang sejarah dulu ada Pak. Betul. Ada. Bener ada. Cuman dia mengganggu kita. Kita juga kan bukan mengganggu dia, ya kan? Cuman hanya tahu doang dia itu melihat kita tamu. Kan sebagai Bapak tamu. terima, betul. berarti Terima. tujuannya gitu, Nah, ngebisikin kan Nah, itu biar lihat, kita kan tamu nih. Jadi dia kata dia menyapa. Mungkin ini Pak ya, yang ngasih kita kesejukan di sini di alam ini mungkin beliau ya Pak. Bisa dikatakan seperti itu sih, bisa dikatakan kayak gitu. Tapi boleh dibilang satu, dia di sini memang ada Memang tempatnya Pak. sebelum tempat ini memang dibentuk seperti ini. Iya. Gitu. Jauh sekali jadi gitu. Tapi memang ini ada hubungan eratnya dengan sejarah yang ada di sini. Iya. Dan Soalnya dari sampai tadi sekarang. bisikin mulu, aneh suaranya kayak Iya. ratu nggak tahu siapa ya. Tapi kayak anak kecil gitu suara. Kalau mau lebih sinkronnya ya kamu tarik aja napas, istighfar dalam diri kamu, kamu pejamkan mata kamu bisa melihat dengan jelas bentukannya. Wujudannya. Terkaget tadi.
jelas. Hmm. Kita tanya mainan. Gimana, Din? Kayak dia mau menyampaikan sesuatu sama Andin, tapi ngadep sana gitu Mbak. Mau kayak nyampein apa gitu. Kayak mau berpesan. Mau dilanjut? Ya kalau memang kita untuk mengungkap ini kenapa enggak gitu, kita coba gitu. Takutnya kan ada simpang siur apa-apa Iya. gitu kan. Gitu. Apa yang disampaikan? Belum ngasih tau Andin, tapi kayak mau ngomong dia kayak bingung, mungkin kayak mau ngomong sama Andin ini kemana, gimana caranya gitu. Cara dia, tapi dia ngadep ke sana, tapi mau ngomong sama Andin tapi susah gitu doang. Yang Andin ngerasain, lihat. Abah, saya minta izin boleh? Ya. Ayo. Alin sini, alin. Oh susu. Terserah mana? Ya udah coba Nggak Bismillah. usah, ntar nggak bisa turun. Tapi bawa air putih nggak? Nanti aja. Pegang ini. Kita hanya sekedar ingin tahu apa yang ingin dia sampaikan, dan kita tidak ada niat apa-apa kita di sini. Saya lagi kita datang ke sini hanya silaturahmi, tidak ada permintaan apapun juga selain dari permintaan diterima silaturahmi kita. Apabila memang dia ingin berpesan, semoga pesan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan Andin hanya sebagai tempat transit dari pesan ini tersebut. Jangan kosongkan hati kita, jangan kosongkan pikiran kita. Kita tetap bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya menerima semua pesan. Konsentrasi. Dia ini ngomong sama Aceng tapi Susu. dia beraninya sama Aceng. Susu itu. Aceng duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Capek. Wah, nah kok capek. Duduk sini. Gimana ceritanya? Tadi Andin apa namanya? Kan itu kan fokus itu. Nah, dia tuh pengen ngomong tapi ngomongnya mau sama Aceng penyampaiannya. Karena dia tuh bingung mau menyampaikan ke Pak Iwan apa ke kalian tuh bingung, masih kayak bingung.
cewek ini atau ini tadi gitu. Terus Ya dia pengen Acengnya ngobrol mana? ya, nggak tahu. Oh, kurang. Nggak tahu kan, Ani nggak ngerti. Jadi pegang dulu. Pegang aja dulu kalau kurang. Ya mungkin belum kenal sama jadi bukan Ya, sama ini, apa yang disampaikan sama ini. Ya, nah, masuk. Harus kelain udah aja. Aceng. Wow. Ceng. Aceng ya? Iya Aceng, Gimana, Ceng? Papa makasih ya. Udah jagain ini, makasih apa ya. Bapaknya makasih banget. Gitu Aceng seneng. Makasih apa ya? iya Mbak. Makasih ya. Nanti kalau orang baik pasti dibalikin kok. Amin, 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 Gitu. amin, amin, amin. Makasih. Tapi Aceng dari tadi tuh ngikutin ini, ngomong Aceng sama ini, sama Ani. Ada ratu gitu. Aceng ngomong. Ratunya di mana, Ceng? Ratunya ada di atas batu. Dia itu mau ngomong, katanya gini. Kenapa sedih dia, Cing? Ada ular gede di sini, nembus sampai sono, panjang ularnya. Tadi lewatin jembatannya di situ ya. Iya. Itu jembatannya nggak lulus karena nggak boleh dibelok-belokin sama ularnya, nggak bisa lulus. Itu yang bangunnya nggak bisain. Tuh, terus ratunya ngomong. Katanya, tolong bilangin, nggak boleh ada yang so tahu. Gitu. Jadi ada yang sosokan. Ini begini, padahal mah nggak gitu. Nah, ratunya nggak suka. Ada di sini. Ada, bapaknya tahu ada. Rambutnya gondrong. Nggak Dibilangnya Pak Ustadz, padahal masa Pak Ustadznya begitu ya? Muslik, Iya. nggak boleh. Ratunya malah nggak mau, ratunya nggak boleh. Malah ratunya. Tuh. Ceng, ratu. Nah, terus ini tuh bisa nembus ke Cirebon. Itu iya, bisa nembus ke Cirebon. Terus? Nah, di sana ada Sultan Sunan. Tuh. Ada, suka mampir ke sini. Suka di sini. Orang-orang jauh, orang Jawa, orang apa pada ke sini ya, Pak ya? Betul. Tapi salah, nggak boleh. Ratunya malah nggak boleh kita jadi pendusta, nggak boleh kita bersekutu sama setan. Gitu, Aceng mah sama ini mah baik, jagain. Aceng mah nggak. Aceng baik sama Andin. Sekarang baik, tapi Aceng takut sama Abah. Kenapa abahnya? Abahnya jahat. Mau minum lagi nggak, Ceng? Enggak. Udah kenyang? Aceng dari tadi tuh minumnya banyak aja. Nanti Andinya pengen pipisnya bingung. Kenapa takut sama Abah? Kan ada Pak Iwan sudah. Abah yang ada di Pasir Angin ngebantu Aceng waktu pas Aceng dibuang sama ibu Aceng. Oh gitu. Iya. Kan dia udah berjasa berarti sama Aceng. Tapi kan Aceng kan disuruh ke sini, disuruh hanculin ini. Tapi Aceng kasihan, Aceng sedih, Aceng suka sama ini. Aceng suka sama Andin. Wah, ya udah. Ratunya sekarang ngomong sama Aceng, baik sama Aceng. Ratunya cantik, ratunya suka nali-nali sama kayak Aceng. Siapa namanya, boleh tahu nggak? Ratunya namanya ya? Siapa, Aceng belum nanya. Oh jangan, nanti ngelunjak kalau ditanya. Itu
Ratunya bilang gitu, jangan banyak yang so tahu, datang ke sini, habis itu membohongi publik. Nggak boleh, kata ratunya begitu ya Pak ya. Ratunya pakai baju warna apa, Ceng? Ratunya kadang-kadang suka warna emas, kadang-kadang suka warna putih, gitu. Tadi yang Bapak lihat, kata Ibu Ratunya benar kayak gitu. Papa lihat? Iya, Pak Iwan lihat tadi kan Bapak lihat. Iya, benar kayak gitu. Enggak, ratunya ngomong katanya dari Cirebon, ini bisa nembus, benar bisa ada gitu. orang. Iya, jadi dulu kalau misalkan mau ke Cirebon tuh tinggal masuk sini aja, masuk bisa ada masuk di sini. Ada pintu ke Cirebon. Nah, Iya. Gitu. Berarti Bapak nggak ngebohongin orang dong ya? enggak, Bapak bener, tapi itu ada yang so tahu ke sini. Ngejitak aja, Ceng. Ini nih. Minta itu, terus ngomong sama orang-orang. Syarat ini, Abis syarat kesini, abis betapa gini, dapetin ini, mimpi ini, apalah itu gitu, bohongin, Iya, padahal minta emang syarat gitu, lagi ya, iya. Oh, nggak boleh, dia pengen dapetin itu, pengen dapetin apa tuh namanya ya, Acing nggak tahu lah, pokoknya Iya. pengen dapetin kayak dia tuh pengen ini, pengen disebut sama Jagoan warga ya, ini sakti gitu. Iya, padahal mah udah bener Bapak jagain, bersihin gitu, gak usah aneh-aneh gitu. Tapi Aceng masih penasaran, tadi Aceng nemuin yang di sini ada. Hah? Gak usah penasaran lah. Kan bisa di sini kan? Oh, Semua ada di sini. Ya, tapi dia malah Ih, kenapa? laki-laki, Kenapa Nggak tahu. makanya? malah katanya ngapain kesini mulu. Tadi Abah udah cerita. Tuh Abah Iya. juga udah pernah diomelin kan katanya. Nah, itu ada, Iya. sekarang ada. Iya. Kita. Tapi ratunya malahin. Dia biarin. Tuh, nggak apa-apa, kata ratunya, nggak apa-apa, seneng ratu mah. Tapi tolong bilangin, jangan aneh-aneh, jangan yang ini gitu. Ke Aceng ngomong ratunya, nggak bisa ngomong ke kalian Betul, semua, betul. ngomong ke Aceng. Tapi Aceng bingung, gimana ya, dari tadi Aceng mau masuk bingung, nggak ada susu. Udah, Aceng bilang, ratu ada ratu. Gitu Aceng ngomong di Andinnya bilang kerasain kayaknya mah gitu. Aceng mah pokoknya mah bilang, kata ratu katanya tolong jagain ya Pak ya, bersihin, makasih banyak gitu. Ceng, Apa? ini yang lain kan pada sama ya bisa naik ya, Ceng ya. Kok badan Bapak Ageng yang keluar asap kenapa, Ceng? Hah? Kok badan Bapak doang yang keluar asap? Aceng juga asap nih lah. Aceng suka main. Aceng pokoknya suka main di kali-kali. Ngapain main di kali-kali di Kan mall Aceng dong? ular. Aceng kan dibuangnya di kali. Tapi di sini ada ular gede, kata ratunya. Terus bilang ada pintu ke Cirebon. Gitu nggak tahu, Aceng belum. Walau nggak bisa objek, Ceng ya. Nah, tapi intinya jangan so tahu. Iya. Nalu apa di sini bilang saya ini. Kalau kata Andin mah apa tuh namanya ya lupa. Ini apa? Pret. Iya, memang kan. Kepo ya. Iya, lain kali kalau ngeliat yang begitu jitak aja, Ceng. Iya. Iya, jitak aja. Siapa? Ada kan yang waktu malam-malam kemarin bawa si Sajen ada kan? Ceng. Ratu makasih ya Ratu ya. Ratu itu dulu pulang tuh yang laki-laki tuh. Nah, kata Ratu bilang kan nanya kenapa ini ada pohon ini. Itu pohonnya buat ngejagain batunya. Karena batunya sering dilusakin. Gitu. Jadi pohonnya cepet deh tumbuhnya. Terus habis itu jagain ada di situ pohonnya tinggi gede. Gitu. Tapi ini nanti bakalan numbuh. Bakalan ketahuan ini tuh kayak itu kata Ratu tuh kayak di Cianjur. Oh,
Gunung Gunung Padang. Padang. Gitu. Jadi ini tuh bukitnya tuh di bawah ini gede, ini masih batu-batu, ini masih gede, masih ada di dalam. Masih kependem ya, Dek? Masih. Entah kalau misalkan udah hilang nih tanah-tanah entah kelihatan. Benar waktu itu juga kan ini kelihatannya sedikit bu. Kependem ya? Pendam. Gitu. Makin lama makin naik. Makin lama makin habis tanah keluar. Makin keluar dia. Tapi ularnya Aceh nggak tahu. Ularnya nggak tahu dari mana ya. Aceh belum tahu ularnya. Iya, biar aja semua juga alam semesta mereka bermain semua. Kucing banget banget. Iya, ya habis gimana? Memang alam semesta kan. Iya, ya. iya. Ini semesta. Tapi baik. Baik semuanya juga. Nah, di sini tuh pokoknya yang melubah sejarah deh. Bogor sini tuh banyak sejarah yang membuka. Jadi sebelum ada agama-agama masuk tuh di sini udah ada manusia. Betul. Udah ada manusia Iya, di betul. sini. Betul. Dia hidup di sini Betul. sebelum dia masih nyembah. Itu tuh kalau pagi-pagi tuh matahari. Jadi zaman dulu masih menyembah matahari. Belum ada agama masuk. Gitu ceritanya. Alhamdulillah. Nah, Bogor ini. Jadi intinya sebenarnya Indonesia itu ya Acing tahu Indonesia itu adalah ini penemu itu loh yang apa namanya primitif tuh apa ya Acing lupa. Pokoknya orang Indonesia tuh memang kita tuh sejarahnya manusia tuh dari sini ada berjuta-juta tahun. Betul. Latunya ngomong mau ikut sama perempuan sama ini nih katanya. Perempuan ini kok ini? Ya ini Ini perempuan Ini apa ini? ini Ini ya mau ikut hmm. saya. Mau jagain karena soalnya ada yang jahatin gitu, ada yang jahatin, ada yang ngicengin, ada yang nggak suka sama ini. Latunya mau ngajakin terus Kak Aceng bilang, oh kata Aceng jangan nanti kalau ada apa-apa gimana nih. Tapi Latunya bilang enggak, Latu cuma main aja. Ya, dari jauh. Cuma aja. jauh. Karena jauh. Latunya udah di sini rumahnya. Gak mungkin dia ninggalin tempat ini. Jadi dia mantau. Jadi Ratu mau ikut aku, Ceng. Mau ikut Maina. Mau jagain katanya. Nggak apa-apa, aku seneng. Iya, katanya soalnya banyak orang yang nggak suka, banyak orang jahat, banyak orang yang banyak. Aceh juga tahu sebenarnya, tapi Aceh nggak mau ngomong ah. Siapa yang jahatin aku? Ada. Oprekot. Ada. Oprekot. Oh, susu masih ada kok, Ceng. Di mobil ya, Ceng. Ya, nah ya. Jadi Aceh berpesan pokoknya ini jagain ini juga ya. Insya Allah. Gitu ya. Kita sama-sama kita jaga. Makasih ya. Ya. Bilangin sama Ratu makasih ya, mau ikut aku ya. Ratu ada di sini. Bilang aja Makasih dia, ya dia. Ratu. Ratu makasih banget. Kata Ratu katanya gini. Sama-sama. Sama-sama. Ratu cantik ya? Cantik Ratunya. Dimandi. Terus Aceng bilang nih ya Pak, Papa siapa sih namanya lupa dah. Abah. Yang mana? Yang jagain ini. Pak Iwan, Pak Abah. Abah Asad, Asda. Pak Asda. Aceng ngomong, tolong Pak Asda hati-hati Pak Asda sama tetangga-tetangga Pak Asda. Maaf banget Aceng nggak mau ngomong karena kan tadi si Anin udah berapa kali ya ke rumahnya ya Pak ya. Iya. Katanya gini Pak, kata yang Aceng pokoknya Aceng nemuin teman di rumahnya Papa. Di rumahnya Papa Acan. Nemu temen. Asda. Katanya kan papanya kan Pak RT. Nggak disukain sebenarnya, ada beberapa orang ini berkubu-kubu gitu nggak suka. Tapi katanya, tapi bapak ini mah emang selem. Kataku kayak orang galak. Kapal selem. Tapi baik. Nah, dia itu mengabdi, dia itu seneng kayak gini, dia itu menghormati orang tua leluhurnya. Jadi dia memang mau melaksanakan ini gitu tugasnya. Tapi itu Pak hati-hati ya Pak ya, hati-hati waspada karena tetangga-tetangganya nggak suka gitu. Udah. Terus
Bentar, Aceng tanya ya udah apa belum ya, karena silakan nak. Heeh. Silakan nak. Bentar ya. Iya silakan Iya. nak. Silakan. Ah. Oh. Oh, itu katanya. Ratu bilang yang kereta itu nggak ada. Bohong ya. Itu cuma kayak musil. Oh. Dodoja. Ngapain? Yang tapak tadi ya. Ngapain? Bikin halusinasi ya. Ngapain? Gitu. Usir. Oh, Nggak mau boleh di sini bertapa ya. mau minta. apa? Mau masuk. Mau minta macam-macam ya, Ceng. Heeh. Nggak boleh ya di sini ya. Terus ada juga yang datang ke sini. Dia ini mau nyalonin dulunya. Cowok. Orang sono no Mau jauh. nyalonin cewek. Salah itu. Orang itu. Orang Nanggung ya namanya. Apa orang pokoknya daerah sono. Ada cowok mau nyalonin mau dari daerah. Tapi ratunya bilang nggak bakalan menang. Sekarang mah menangnya cewek. Gitu. Sian dulu. Salah lah, Ratu ngomong nggak boleh. Ratunya masih mau ngomong lagi nggak? Ratu enggak. Iya udah. Tapi itu yang mau ngomong tuh. Siapa? Itu tuh. Udah. Acing pulang ya. Udah kita pamit. Iya. Bilangin sama Ratu kita pamit ya. Kita pamit juga ya semuanya. Mohon maaf kalau ada Pamit. kesalahan. Mohon maaf kalau ada sikap-sikap kita yang kurang berkenan di hati Ratu. Kita pamit semua. Sampaikan itu. Ratu bilang tapi boleh ikut kan? Boleh. Boleh enggak? Ikut aku, boleh. Bismillah. Pak. Andin. Aduh, luar biasa. Iya, ada kunang-kunang. Disebut sih. Baik. Oke, siap. Iya. Biasa. Capek. Silakan dulu. Silakan dulu. Topik. Ya. Oh ya. Tolong jaga. Tolong dijaga. Ya, siap. Siap. Atur napasnya dulu. Ya, atur napasnya. Coba kamu. Cakra perut kamu mainin. Cakra perut kamu terus mainin. Awas. Tarik napas, keluar napas. Ya, putar lagi. Kembung sih. Kembung pasti. Habis semua itu. Itu botol. Minum dulu deh, gimana kembung. Udah yuk. Inilah perjalanan kami malam ini ke lokasi situs Batu Tumpang di wilayah Bogor. Banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Jangan pernah merusak alam yang pasti. Terus jangan pernah menyalahartikan tempat seperti ini. Orang lihatnya mungkin batunya unik, batunya antik, terus dibikin menjadi tempat yang tidak-tidak. Terus berusaha mencuri batu-batu ini.
Jadi tetap menjaga kelestarian alam kita juga dan sama-sama kita jaga sejarah kita. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sikut Pak Iwan. Ini gimana turunnya nih? Enggak, pelan-pelan aja ke sini enggak ini nih ke rumput. Cari rumput buat ini. Ke rumput, jangan ke tanah, ke rumput. Jangan kaki depan turunnya. Turunnya. Wow. Coba mau ini. Gua duluan. Senternya. Gua duluan. Pegangin, dipegangin. Sepatunya kali Mbak. Enggak, Kita sepatunya nggak ada yang cocok juga semua. Kalau bukan juga licin ya. Lebih licin lagi. Udah nggak apa-apa, ntar kalau jatuh rame-rame. Cok. Oh turun, jangan begini. Gini. Oh. Sumit ya? Oh iya tuh anak gunung kayaknya tuh. Udah ngelangkahnya jangan terlalu lebar. Gitu. Kalau pas turun itu. Turun mas masing-masing aja. Kayak mapak pengantin. Yang kayak mapak pengantin. Selamat. Mamang lengkap. Aku masih lemes tahu ini badannya. Meluncur aja meluncur. Jadi mau meluncur kayaknya nih. Kalau ada papan aja. Rusak kan Li? Hah? Copot dua-duanya. Copot dua-dua tapaknya. Udah ini taruh di situ. Double kill. Berarti. Sayang ini mau dibuang mencari alasan aja. Itu mobil siapa dah Baina? Mobilnya mobil siapa? Mobil Eko. Mampus ya kotor. Mobil bisa di ini ada alasnya. Ada air di sana. Kamu yang belakang nggak ada senter. Bawa. Angkat yang opik nan maina. Ah, maksudnya yang nama tengah lewat pinggir yang sana nah. Oh, ini dari kota. Yang barat. Iya. Sebelah kiri, sebelah kiri. Yuk. Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Udah turun nih. Ini kalau dibikin tangga pakai sendal. Satu lagi. Tembok pinggirnya. Satu. Yang nggak pakai kentut juga kali. Mang ada sini mak. Enggak ngadep sini. Turunnya. Injek sini. Ya, batako sekitar Pelan. 300. Ini. Enggak. Jangan. Pegang. Batako 1000. Pegang. Awas. Pegang pohon. Mana? Yuk, hati-hati. Luar biasa, gelap. Aku nggak tahu di jalan ini. Ini nggak ada senter. Saya nungguin Kang Ali. Marco Pasus. Buat konten. Tapi enak turunnya ini kan bawahnya udah gak ada. Satu jadi nggak licin tuh. Ada hikmahnya. Copot tuh. Ada hikmahnya berarti. Ada hikmahnya tuh. Tapi hancur. Emang jahat. Ini jadi manggil aceng gua. Mana talinya sih? Kanan lu kanan ya. Dua tangga Andit baru. Payungnya sini dah. Badan lo mantatin sini di. Payungnya Payung lempar ya. sini aja nih. Maaf banget. Ya rusak dah. Ganti lo din. Yuhu. Ini Ikut Pak Iwan, males misteri lu. Ya ada yang jatuh dong ya. Nggak lucu. Nggak seru kalau nggak ada yang jatuh. Ya, Ali udah nyampe sini. Pak harus pegang ini Pak. Kalau nggak pegang ini nggak bisa. Ini Pak pegang Pak. Wow! Anjir lo ketimpa Pak Iwan sih. Aduh. Bantuin Pak Iwan. Sampai potong begitu Pak, kayunya sampai potong. Bisa. Kamu sempit banget sih. Iyalah. Wah, hancur dah. Ya, elah ya. Pak. Ya. Copot dah.
Wah, lu nyamain ke air aja. Kayaknya gue karma deh. Luar biasa. Oh, kalau Abah udah nggak perlu pegang tali kalau Abah. Punya udah ini. Akamsi. Gue karma ini ngeledek pas siapa tadi? Ngeledek omnya.